Halo teman-teman, gini deh, pernah nggak kepikiran, kok presiden-presiden Indonesia mayoritas orang Jawa ya? Dari Soekarno-Soeharto, Gus Dur, Megawati Sbai, sampai Jokowi. Semuanya punya akar dari Jawa. Emang Indonesia kekurangan tokoh hebat dari luar Jawa? Atau ada cerita panjang di balik itu semua? Nah, biar nggak penasaran, mari kita bahas bareng-bareng dengan cara yang seru dan gampang dicerna. Yang nomor satu, jumlah penduduk. Jawa itu kelas terbesar di sekolah. Bayangin Indonesia itu kayak satu sekolah besar. Nah, di sekolah ini ada 100 kelas, dan hampir 1/2 muridnya ternyata ngumpul di satu kelas, raksasa yaitu Jawa. Jadi kalau ada pemilihan ketua OSIS, kemungkinan besar pemenangnya datang dari kelas ini. Faktanya, lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Itu artinya kalau ada pemilihan presiden yang butuh suara rakyat, basis suara di Jawa tuh sangat menentukan. Jadi wajar kalau partai politik atau calon presiden berlomba-lomba mencari figur yang bisa diterima, orang Jawa atau bahkan berasal dari Jawa sendiri. Nomor 2, sejarah kekuasaan, dari Majapahit sampai Jakarta. Kalau kita flashback ke zaman kerajaan-kerajaan, banyak pusat kekuasaan besar ada di Jawa. Ada Majapahit di Jawa Timur, Mataram di Jawa Tengah, Kesultanan Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Jadi sejak dulu Jawa udah jadi panggung politik utama pas era kolonial. Belanda juga melanjutkan tradisi itu dengan menjadikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kayak ada kebiasaan turun-temurun, bahwa pusat kekuasaan itu ya di Jawa. Ibaratnya kalau ada konser musik besar, venue utamanya selalu ada di lapangan, kota bukan di pinggiran. Nah, lapangan kota itu ya Jawa. Nomor 3, infrastruktur dan akses lapangan yang lebih terang. Sekarang bayangin kalau Indonesia ini lagi main liga, sepak bola antar daerah, lapangan di Jawa udah full rumput sintetis, jatuh lampu stadion, tribun megah, dan kamera TV. Sementara lapangan di banyak daerah lain masih berupa tanah. Kadang becek kalau hujan, artinya orang Jawa punya lebih banyak akses ke pendidikan, transportasi, media, dan fasilitas politik yang sejak dulu udah terpusat di sana. Jadi kalau ada tokoh yang mau naik kelas ke panggung nasional, peluang dari Jawa memang lebih besar. Nomor 4, budaya komunikasi. Politik butuh bahasa halus. Salah satu faktor unik adalah budayawan Jawa yang terkenal dengan tata krama, bahasa halus, dan kemampuan menengahi. Dalam dunia politik, gaya komunikasi seperti ini sangat membantu. Orang yang bisa bicara santun nggak gampang meledak dan bisa diterima banyak pihak. Biasanya lebih mudah naik ke puncak. Analoginya gini, kalau ada acara keluarga besar, orang yang bisa ngobrol sama semua tante, om nenek, bahkan anak kecil, dengan gaya yang pas, pasti otomatis lebih dipercaya jadi MC atau koordinator acara. Nah, kemampuan nyambung ke semua kalangan ini jadi salah satu modal penting orang Jawa di politik. Nomor 5, politik praktis dan jaringan. Jakarta di tengah Jawa sejak Orde Baru. Politik kita juga makin terpusat di Jawa, khususnya Jakarta. Semua partai besar kantornya di Jakarta. Semua pusat pemerintahan ada di Jakarta. Jaringan militer, birokrasi, media nasional, semuanya berpusat di Jawa. Jadi kalau mau jadi tokoh nasional, ya harus punya akar di Jawa. Analoginya kayak lomba band tingkat nasional, audisinya diadakan di Jakarta, jurinya di Jakarta, medianya juga siaran dari Jakarta. Jadi kalau kamu band dari luar Jawa, kemungkinan besar kamu harus ke Jakarta dulu biar bisa terkenal. Nomor 6, bukan berarti daerah lain nggak bisa. Tapi jangan salah, banyak banget tokoh hebat Indonesia yang berasal dari luar Jawa, misalnya Bung Hatta, dari Sumatera Barat yang jadi wakil presiden pertama, B.J. Habibie dari Sulawesi, yang bahkan sempat jadi presiden ketiga. Lalu ada tokoh-tokoh nasionalis besar dari Minangkabau, Maluku sampai Papua. Artinya bukan nggak mungkin ke depan, Indonesia punya presiden dari luar Jawa. Apalagi sekarang pembangunan mulai lebih merata, akses pendidikan makin luas, dan media sosial bikin suara dari daerah makin gampang terdengar. Nomor 7, analogi besar Liga Sepak Bola Nasional. Kalau kita sederhanakan posisi, Jawa ini kayak klub sepak bola dengan stadion besar, sponsor melimpah, dan pemain berbakat lebih banyak. Jadi wajar kalau sering juara. Tapi jangan lupa, bola itu bundar, klub kecil pun bisa bikin kejutan. Kalau kerja keras dan punya strategi tepat, begitu juga dengan politik Indonesia. Jawa memang punya modal bisa, tapi bukan berarti daerah lain nggak bisa. Suatu saat bisa aja presiden kita lahir dari Papua, Kalimantan, atau Maluku. Dan kalau itu terjadi, itu akan jadi simbol nyata bahwa keberagaman Indonesia benar-benar tercermin di kursi kepemimpinan tertinggi. Jadi simpelnya, kenapa pemimpin Indonesia rata-rata dari Jawa?
Karena jumlah penduduknya besar banget, karena sejarah kekuasaan lama udah terpusat di Jawa, karena infrastruktur dan akses politik di Jawa lebih siap, karena budaya komunikasi Jawa cocok buat politik, dan karena jadi keran politik modernis kebanyakan berpusat di Jakarta yang ada di Jawa. Tapi jalan buat tokoh dari luar Jawa tetap terbuka lebar. Indonesia itu negara besar, rumah buat semua suku bangsa, dan siapa tahu suatu saat presiden kita datang dari ujung timur atau barat, Nusantara. Jadi gimana teman-teman? Sekarang udah lebih jelas kan? Kenapa pemimpin Indonesia rata-rata dari Jawa? Bukan karena ada aturan khusus, tapi karena kombinasi sejarah, jumlah penduduk, budaya dan politik yang mengakar kuat. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya.